di akhir acara webinar biar nanti bisa Oke, lebih leluasa, biar bisa mungkin pemaparannya biar lebih maksimal aja gitu Pak. oke, siap. Ini ya, hazard, pengertian hazard tadi ya. Hazard adalah suatu objek di mana terdapat energi, zat, atau kondisi mengancam keselamatan, gitulah ya. Hazard itu kan apa ya, energi yang akan timbul gitu ya Pak ya, yang akan mengancam entah dari materialnya, entah dari kondisi equipmentnya, mesinnya, entah energinya berupa apa, dan metode kerja itu merupakan hazard juga kalau salah melakukan identifikasi metode kerja. Terus jenis potensi bahaya. Kalau apa ya, hazard wheel itu ya, hazard wheel itu kan ada 10 sebenarnya itu ya. Ada gravity, mechanical, ada eh, electrical, ada biological segala macam ya. Ini ada ergonomik ya. Ada juga gravity, ini belum terlalu di sini. Makanya ilmu K3 itu berkembang terus ya. Di gravity belum nyampe juga nih. Line of fire juga ada ya. Itu merupakan jenis potensi bahaya juga. Ini saya highlight yang warna kuning adalah deglasat karena kita pagi ini khusus membahas K3 kelistrikan. Danger ya, merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi yang berpotensi terjadinya accident. Lawannya danger adalah aman. Itu aja nanti ya. Ada hazard, ingat-ingat ya Pak ya tadi ya. Ada kata pertama hazard, kata kedua danger, kata ketiga adalah safe atau aman. Itu ya, lanjut aja. Danger, kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan pengujian analisa keseluruhan diberikan melalui batas aman. Ya, ini ada ilustrasinya merupakan ada balok yang tergantung, ada orang yang lewat di bawahnya. Ini kondisinya namanya bahaya atau danger, ya. Terus ada dua ilustrasi juga kanan dan kiri. Mohon maaf, ini memang sengaja saya mulai dari ilmu-ilmu yang basic, Pak ya, karena saya lihat tadi ada mahasiswa sampai ada yang profesional, jadi biar bahasanya sama itu nanti ya. Di kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan yang fresh graduated itu kalau nanti mau terjun ke dunia industri atau mau bahkan mau bikin usaha sendiri harus tahu kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, saya mumpung ingat ini. Apakah K3 listrik sertifikasi berlaku juga untuk UMKM, Pak? Berlaku ya. Nanti Bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian niatnya untuk membangun usaha sendiri. Usaha apapun itu mesti perlu listrik, betul nggak Pak? Ya Bapak Ibu ya. Usaha apapun, ya mau usaha apa contohnya? Travel, ada listrik di kantor. Usaha laundry, malah banyaknya usaha apa lagi? Peternakan, banyak peternakan malah memerlukan listrikan gitu ya. Makanya sebenarnya K3 listrik sertifikasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk ahli-ahli listrik, ahli tukang listrik istilahnya ya. Tapi beberapa kawan-kawan dari HSE, dari pengusaha, UMKM segala macam juga bagus kalau memang mau mendapatkan ilmu mengenai ini gitu. Oke, kembali ke slide. Danger kiri, insiden kanan. Hampir putus, ya putus itu ya, putus insiden ya. Bisa analoginya masuk Pak ya, analoginya. Oke, apa ini bedanya? Ada tiga kata ya, danger, insiden, accident. Kawan-kawan HSC mesti ngerti nih, beda insiden sama accident apa. Ngerti lah ini ya. Accident itu ada korban, itu aja Pak ya. Accident ada korban. Insiden itu kecelakaan tapi belum tentu ada korban. Itu aja ya. Danger udah dijelaskan yang di slide pertama tadi. Terus ada satu kata lagi yang paling kanan bawah, near miss. Ya Pak ya. Kita lewat di bawahnya keren lagi ngangkat beban berat, near miss. Ya. Kita berjalan di rel kereta api,
Itu nirmis sebenarnya, meskipun tidak ada kereta api yang lewat, gitu ya. Kita menyeberang di jalan tol, nirmis juga itu namanya. Apalagi banyak lah nirmis ya. Oke, banyak ya. Jadi tahu kita tadi ya ada empat kata di dunia ketiga: danger, accident, insiden, dan near miss. Itu ya. Nah, kalau kecelakaan ini kategori apa Pak? Kecelakaan, Pak? Tuh. Oke, kadang jawab ya. Kategorinya adalah accident gitu ya. Ya, insiden kalau tidak ada korban. Kalau ada korban, accident ya. Oke, lanjut aja. Masih banyak slide-nya. Ini ketiga di tempat kerja. Biasa ya ketiga di tempat kerja tadi dari awal sudah saya jelaskan kalau sebelum kita melakukan pekerjaan harus ada dokumen administrasi pendukung, CSA, SOP, HIRA segala macam lah yang kalau sekarang kan ada TKI, ada TKO kalau di BUMN ya, tata kerja organisasi, tata kerja individu, ada TKPA, TKPA, tata kerja pengoperasian alat, gitu-gitu ya. Itu semua diterapkan. Terus ada OP, OP itu operating procedure, itu bagi kawan-kawan yang bekerja di operation departemen gitu ya. Itu harus. Isinya apa ya? Pertama itu identifikasi hazard, syarat K3 dan inspeksi K3. Tujuannya apa? Intinya adalah di paling kanan adalah aman itu saja ya. Aman dan safe production paling bawah. Produksi aman. Kalau dulu kan kalau zaman-zaman saya setelah lulus itu 2001 ya, 2001-an lah. Industri itu rata-rata mengejar target produksi gitu ya. Terus karena tadi Pak Adi juga nambahkan bahwa ilmu K3 itu berkembang terus terus akhirnya alokasinya sampai sekarang adalah safety first gitu ya. Sampai di endorse juga oleh pemerintah lewat Departemen Ketenagakerjaan kan sampai menciptakan logo ya logo bendera apa itu hijau terus plus hijau itu ada lingkaran gerigi juga itu tapi ada artinya. Oke ya. Oke, tujuan webinar kali ini adalah pertama tadi ya K3 sudah kita bahas, kelistrikan nanti juga kita bahas sampai beberapa step ya. Lalu mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya saat pada umumnya bekerja tadi kan sudah kita bahas juga dan mampu meletakkan tindakan pengendalian atau mitigasi evaluasi kebijakan dari stasiun juga ya. Jadi tadi CSA, sorry SOP turun ke CSA. CSA kalau pengen ada mitigasinya turun lagi ke IRA segala macam. Kalau kalau project ya suatu project itu biasanya ada namanya PHA ya, asset analysis ya proses asset analysis. Kalau di project biasanya itu sebelum mulai project kita ada dokumen fit ya front end engineering and design lalu di situ ada namanya ASOP ASOP validation ada hasil pertama dikawal dengan hasil ya hasil identifikasi lalu setelah dokumen atau drawing-drawingnya lengkap untuk disubmit ke project lalu kita ada namanya hasat ASOP ya hasat operasional prosedur itu salah satu juga unsur dari pembelajaran kita mengenai K3 gitu ya. Oke, saya ini dulu. Nah ini Pak, loh, kok hilang? Nah ini. Oke, ini mbahnya undang-undang itu Pak ya. Tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Semua K3, semua K3 itu bulunya dari sini. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70,
Kemudian ada lagi peraturan-peraturan penunjuk yang lainnya. Salah satunya adalah SNI 0225 2011 atau kita lebih familiar dengan BUIL 2011 ya. BUIL itu pedoman umum instalasi listrik ya. Jadi ada para bapak yang biasa instalasi listrik mesti paham mengenai buku ini gitu ya. Jadi buku BUIL ini memang dulu awalnya tahun 80-an ya, 87 atau berapa itu berkembangnya teknologi direvisi akhirnya ada versi yang 2011 ini ya. Ya. Lalu ada PP nomor 50 tahun 2012 mengenai sistem manajemen K3. Silahkan nanti kalau mau belajar detail bisa banyak ini di internet Pak. Silahkan di-download. Ada Permenaker nomor 12 tahun 2015 juga mengenai K3. Nah ini kalau Permenaker ini kan, nah, kalau sertifikasi ya, sertifikasi itu kan ada dua jenisnya Pak ya. Ada dari Kemenaker, ada dari SP kalau di Indonesia ya. Bagusan mana Pak? Semua bagus, gitu ya. Semua bagus, semua applicable semua di dunia industri. Ya, kalau kalau menurut industri modern sekarang ini rata-rata memang banyak yang ke BNSP ya, karena BNSP nggak tahu ya pertimbangannya apa. Mereka para kalau dia akan sertifikasi anak buahnya mesti larinya ke situ gitu ya. Tapi tergantung dari perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang kekeh tetap memakai Disnaker ya. Banyak sertifikasi yang di situ. Kelistrikan juga banyak, ada dua. Nanti ada ahli ahli K3 listrik, juga ada teknisi K3 listrik gitu ya. Terus diperkuat lagi dengan keputusan Dirjen PPK dan K3 nomor 47 untuk ahli K3 listrik dan nomor 48 untuk teknisi K3 listrik tahun 2015 ya. Lalu juga ada standar internasional negara asing. Contohlah IEC 4650 gitu ya. Itu khusus untuk power generation dan distribusinya atau apa IEC 6511 berapa gitu ya, saya lupa. Ada semua di slide-slide nanti dan lain-lain. Jadi kenapa kok muncul peraturan-peraturan ini? Rata-rata para pembuat peraturan atau para regulator itu mengkombin ya Pak. Jadi di dunia industri ini kan ada dua standar, dua kutub standar industri sebenarnya ya. Europe sama US sama Amerika gitu. Jadi ada beberapa ya ambil contoh kalau di tempat kerja saya yang dulu itu memang US minded ya. Jadi semua peraturan diambil dari US. Nah, terus saya terjun ke BUMN juga, terutama BUMN itu mengkombin. Ya bagus juga sih. Dari Europe diambil juga, dari US diambil juga gitu ya. Contoh yang paling kentara itu kalau US itu kan kalau satuan panjang itu kan mereka menggunakan inci gitu ya, feet gitu, gitu ya. Kalau di Europe itu kan meter, sentimeter gitu, gitu. Pakai liter gitu ya kalau satuan volume. Kalau di US kan pakai galon, pakai barel segala macam gitu ya. Ya hanya ini aja sih, hanya satuan aja sih sebenarnya. Intinya sih sama aja satuannya, penggunaannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke dunia kelistrikan. Tadi yang seperti saya bilang tadi ya. Ini kok menghalangi nih, bisa di ya, udah. Kalau kita lihat di screen ya sekarang nih Pak ya. Tadi kita mengarah ke kelistrikan, kita sepakat bahwa kelistrikan itu adalah arus kuat gitu ya, atau power. Dari diagram yang kita show ini kan ada terbagi menjadi 4 bagian Pak ya. Ada power generation paling kiri, ada transmission, lalu geserkan lagi ada distribution, lalu paling kanan adalah end user atau pemakaian gitu ya. Jenis-jenis pembangkit juga banyak sekali ya.
Kalau di Indonesia mungkin ada limitasinya di beberapa negara mungkin Pak ya. Kalau kita tahu bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN itu kan memang ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi. Jadi ada beberapa negara yang memang tidak memakai sama sekali PLTN gitu. Ada beberapa negara juga malah yang main pembangkitnya itu adalah tenaga nuklir gitu ya. Karena berhubung Indonesia ini masih banyak alternatif ya, ada bayu atau angin ya, ada air kita melimpah, ada tenaga surya kita melimpah juga karena negara-negara tropis, ada apa lagi? Batu bara melimpah, ada uap gitu ya, ada panas bumi yang sekarang lagi jadi incaran investor luar negeri ya, terutama di banyak sih di sini kalau apa PLTU gitu ya, panas bumi sorry. Kalau di Python itu termasuk apa Pak? Bapak, kawan-kawan semua. Uap, tenaga uap. Ya, kalau di mana ya? Di saya mau ada itu Pak, angin, tenaga angin. Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Coba Pak, kita diskusi sebentar Pak. Endang Pak, Mana Pak kameranya Pak? Pak Endang? ya Pak. Loh ya, kirain lanjut ke kamera tadi. Oh nggak lanjut ya? Oke, kalau nggak lanjut saya yang lanjut. Oke tadi ya dari sistem apa, pembangkitan. Jadi negara kita ini alhamdulillah dianugerahi dengan beberapa SDA yang banyak Pak ya. Mulai dari air kita banyak PLTA besar-besar ya, hampir ada 10 mega di banyak lah nanti saya sebutkan di slide selanjutnya ya. Terus mengarah ke angin gitu ya. Banyak dikembangkan di wilayah Sulawesi, di Jeneponto, di banyak ya di Sulawesi yang mulai mengutilize angin gitu ya. Lumayan itu bisa menerangi beberapa hampir satu kabupaten kan itu ya. Lalu panas bumi, nah ini panas bumi lagi idola ini di daerah Gunung Salak, di daerah mana lagi nih? Mungkin di sekitaran Merapi juga mungkin mau ada ya develop ini panas bumi. Ada juga di itu di Kawah Ijen, sekitar Kawah Ijen yang sekarang dikelola Medco itu juga lumayan besar. Apalagi ini eh, PLTS ya beberapa nih danau-danau yang apa luas gitu ya. Sekarang mulai diapungkan itu semuanya sel-selnya itu ya untuk bisa memproduksi listrik lah. Ya minimal untuk membackup kepentingan ring satu, ring 2-nya area situlah gitu ya. Jadi banyak sekarang energi baru dan terbarukan untuk dimanfaatkan di dunia kelistrikan gitu ya. Jadi kawan-kawan yang ingin berkarir di dunia listrik jangan khawatir ya. Kedepannya masih banyak eh, terbuka gitu ya. Kalau sekarang lagi hot topicnya itu adalah mobil fossil fuel versus mobil electrical vehicle gitu ya. Ya kita nggak usah ke situ dulu gitu ya. Itu nanti ada. Nah itu perkara regulasi aja Pak ya. Perkara regulasi kalau memang ditentukan ya memang semua ada baiknya ada buruknya gitu ya. Kalau dari sisi fuel ya apa fosil fuel itu kan memang limited ya. Kalau kondisinya sekarang kan produksi migas nasional itu kan sudah jauh di bawah target ya. Nah, saya juga orang migas juga dari target 1.600.000-an itu tinggal ya sekitar 800 sekian gitu ya. Selainnya adalah impor.
segala macam. Terus kalau kita lihat dari sisi electrical vehicle yang sekarang lagi mau booming di jalan-jalan itu ya, kan kita harus bijak juga gitu kan ya. Bahan baku baterai itu dari mana gitu kan. Itu kan sama juga gitu. Bahan baku baterai juga lithium ada nikel segala macam dari mana? Di mining juga gitu kan. Nah, isi environment juga gitu. Ya kita bijak aja lah. Oke. Oke, ini mulai dari kelistrikan. Saya lanjut. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahaya kelistrikan itu tidak tampak, tidak berbau, tidak berbunyi. Betul nggak, Pak? Tetapi apa? Dapat dirasakan dan sampai dapat menyebabkan fatality. Oke ya, kalau kita tahu petir itu ya, itu berapa ribu volt gitu ya, kilovolt bilang. Makanya kalau kawan-kawan nanti mau niat lanjut ke sertifikasi kelistrikan, nanti kita juga akan mencoba mempelajari mengenai ilmu penangkal petir atau ilmu pembunyian gitu ya. Kemarin nanti setiap daerah di Indonesia terutama ya di kota-kota itu punya namanya apa ini namanya mapping, punya map ya Pak ya, map petir namanya gitu. Jadi tiap kota itu punya. Jadi 1 tahun itu frekuensi petir di situ ada berapa itu punya kita. Jadi nanti teknologi apa yang bisa dipasang di daerah itu nanti dicocokkan dengan data mapping itu tersebut ya. Jadi kawan-kawan kalau disuruh masang penangkap petir di gedung ya tidak hanya memasang itu aja, juga harus tahu historinya itu gitu ya. Jadi bisa dihitung gitu ya. Terus masang penangkal petir di daerah pegunungan sama daerah datar atau pantai beda, jelas beda gitu ya. Frekuensinya jelas banyak di mana Pak? Frekuensi petir itu paling banyak Pak. Daerah tinggi apa daerah rendah Pak? Tinggi, Pak. Iya, daerah tinggi ataupun daerah yang apa ya curah hujannya lebat gitu. Kayak daerah Bogor itu kan kota hujan segala macam gitu. Beda nanti penanganan pemasangan anti petirnya gitu Pak ya. Oke, menarik sebenarnya kalau ilmu kelistrikan ini. Saya ini cuma webinar ya, jadi saya cuma mengambil cover-covernya aja Pak ya, karena ini webinar. Oke, electrical hazard sekarang. Apa itu? Apa jenisnya electrical hazard itu? Pertama adalah arus kejut listrik atau electrical shock. Ya, ke strom itu loh Pak. Strom. Lalu yang kedua mengenai efek thermal atau suhu berlebihan atau ARS. Ya, salah satu bentuk nyata dari ARS atau suhu berlebihan itu apa Pak? Ya kayak orang apa ngelas listrik itu loh Pak. Nah, orang ngelas listrik itu kan sebenarnya pertemuan antara fasa dan netral atau fasa dengan kutub positif atau kutub negatif, mungkin akhirnya panas dan menimbulkan api itu ya. Atau antar fasa ketemu gitu ya. Kalau kita lihat jaringan transmisi di atas itu, kenapa kok diberi jarak itu ada ilmunya itu Pak. Jadi sekian KV jaraknya harus sekian meter itu ada ilmunya. Kenapa kok cuma dikasih kayak macam pelampung gitu ya, terus kaca macam isolator cuma 3 piring, 4 piring itu kan kita lihat kadang di jalan itu kan ya, itu ada calculationnya juga itu. Ya kenapa kok harus apa ada 3 fasa terus ada kawat satu lagi di atasnya itu kawat apa itu juga ada ini juga ilmunya apakah itu kawat netral atau kawat grounding segala macam gitu ya. Oke, yang ketiga efek medan listrik atau medan magnet. Ini ilmu basic sekali Pak ya. Jadi kalau ada kawat bertegangan, 2 kawat bertegangan, kita lingkarkan, gitu kan? Kalau ilmu SMA itu, ilmu fisika SMA, masih ingat kan? Ada kawat bertegangan kita lingkarkan, kalau di core-nya atau di intinya dikasih besi gitu kan, nanti jadi magnet. Ya. Ini kenapa kok bahaya? Ini bahaya Pak, karena instalasinya itu harus tidak boleh berlingkar-lingkar, gitu kan ya. Makanya ada beberapa kabel roll untuk extension kabel itu. Nah, itu bahannya, rollnya itu tidak boleh dari
metal, harus dari plastik gitu-gitu kan Pak ya. Itu ada seperti itu. Yang keempat, efek mati listrik. Ini maksudnya gini ya, efek mati listrik itu. Tiba-tiba listrik di nggak usah dunia lah, di Indonesia mati gitu. Apa yang terjadi? Mati listrik ini. Satu, intensitas kriminal akan naik, betul nggak? Ya kan? Karena gelap dan banyak faktor lagi ya. Semua industri akan terganggu. Semua aktivitas manusia akan terganggu. Karena apa? Energi paling hemat, paling murah itu adalah listrik, gitu Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan energi mobil atau energi mekanik, itu menggunakan diesel fuel atau fossil fuel itu kan bisa dikalkulasi sama kita. Oke, pertama tadi bahaya electric shock dibagi menjadi dua lagi, Pak ya. Ada sentuhan langsung, ada sentuhan tidak langsung. Ya, sentuhan langsung itu kalau kita megang langsung ke konduktornya ya, konduktor yang telanjang itu yang terbuka itu kita sentuh ya jelas lah. Ya, kalau sentuhan tidak langsung itu memegang bodi dari peralatan intinya ya, seperti saya bilang tadi kita megang kulkas terus tiba-tiba nyetrum itu seperti kulkas ya, kita megang motor bodinya motor di industri nyetrum, megang housing trafo tiba-tiba nyetrum itu namanya sentuhan tidak langsung. Itu ada namanya arus bocor kalau itu Pak ya. Nah, mitigasinya apa? Banyak mitigasinya, banyak berupa groundingnya diperbaiki. Selain grounding ada bonding ya, bonding itu me- ya menghubungkan body dengan grounding gitu, bonding itu juga harus diperbaiki. Oke. Nah, ini karakteristik besar arus listrik yang tadi saya sampaikan. Ini ada diagram ini dari jurnal-jurnal ini juga ya, Pak ya, dari para ilmuwan-ilmuwan juga. Ini dari ada Mr. Claus and Cox itu 2006. Kalau kita lihat sumbu X-nya itu Pak ya, kita lihat sumbu X-nya itu ada 0,1 sampai 5.000. Itu satuannya miliampere. Kanan itu Pak ya, sumbu X ya. Terus sumbu Y-nya, sumbu Y-nya itu satuan waktu. Satuannya adalah milisecond. Nah, itu ada 0, 10 sampai 10.000 menit. Ya. Kalau warna hijau ya, saya kasih satu itu, keterangannya ada di kanan, ke tubuh tidak terasa, Pak ya. Kita lihat aja angkanya berapa itu. 0,1 sampai 0,5 miliampere loh, Pak ya. Berarti berapa itu? 5/10.000 berarti kan maksimal itu ya. 0,5 itu kan setengah miliampere itu. Tinggal mengalihkan aja itu. Terus kita bergeser ke arsir warna kuning. Keterangannya adalah terasa tetapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Ya kayak orang kesemutan gitu Pak ya. Orang kesemutan, kita lihat aja itu. Antara 0,5 sampai 200 miliampere gitu ya. Terus yang menarik ada garis itu Pak, apa warnanya ini? Pink ya atau merah muda itu. Nah, di satu titik ya di satu titik langsung dari turun ke bawah ini saya kursor ya coba ya. Turun ke bawah akhirnya normal geser ke kanan. Nah, ini. Angkanya berapa nih? Sekitar antara 10 sampai 20 ya detik. Terus ini 30 sekitar 30 miliampere. Nah, ini batas toleransi yang boleh kita pegang, bukan boleh kita pegang ya. Batas toleransi tubuh masih bisa mentolerir adanya arus lewat tubuh gitulah ya. Itu segitu. Berarti antara 30 miliampere selama berapa nih? 15 milisecond. Bayangin itu. Cuma segitu aja yang tubuh bisa dilewati itu, Pak. Yang ketiga ini sudah warna apa ini? Abu-abu ya. Itu kalau kita lihat keterangannya kejang otot dan gangguan pernapasan. Udah ini karena apa, Pak? Karena itu kan listrik itu kan kayak bentuknya sinusoidal gitu ya. Sama kayak detak jantung kita kan sinusoidal juga itu. Kalau detak jantung kita dipaksa percepat, itu jelas nggak bisa itu ya.
pengaruhnya ke jantung ini ya, ke jantung otot dan gangguan pernapasan. Oke, lalu ke paling kanan, paling merah ini ya, ini jelas sampai menimbulkan kematian ini. Kalau paling kanan ini Pak, kalau kita sudah menyentuh angka ini, ya 500 miliampere berapapun ya waktunya, itu lengket Pak ya, nggak bisa dilepaskan. Makanya kalau kita melihat orang kesetrum, jangan langsung ditolong Pak ya, tapi cari sumber listriknya dulu, matikan dulu. Matikan dulu, baru kita belum belum boleh pegang. Setelah kita matikan sumbernya, kita discharge namanya Pak. Discharge itu membuang sisa tegangan yang masih nempel di tubuh. Ya ambil aja konduktor terus digrondingkan gitu aja nanti sudah discharge itu, sudah hilang. Oke. Nah, ini kalau kalau keterangannya ya 0,1 ampere atau 10 ampere itu setara dengan lampu pijar 2,5 watt Pak. Warna kuning itu 2,5 watt, kecil banget kan. 20 watt ini sudah tidak boleh kita main-mainin Pak ya. Kalau ini kenapa saya ambil 220 itu kan tegangan rumah kita kan rata-rata sekian ya 220 kalau di Indonesia. Kalau yang masih satu pakai 110 itu di Jepang itu masih pakai 110 ya. Di beberapa negara yang di Asia Tengah itu masih pakai 110 volt. Pada 30 miliampere manusia tidak bisa melepaskan diri sendiri lah ini. Dari sini sebenarnya yang saya tarik kenapa mulai ke kanan ini ya. 30 miliampere kan di sini tadi ya. Itu kayak magnet sudah Pak. Jadi kalau Bapak pernah ke power generation itu kan outputnya ada bus bar itu Pak ya. Ada bus bar itu kenapa proteksinya berlapis-lapis ya. Selain ada panel, ada gedungnya bus bar sendiri, terus di lantainya tuh kita pasang insulation mat matanya atau karpet rubber lah, karpet karet itu ya. Rata-rata ya kurang lebih 1 meteran keliling dari panel itu untuk mencegah ini rata-rata ya. Oke, ini aplikasi atau beberapa penelitian dari arus listrik yang bisa melalui tubuh kita gitu ya. Sampai dari warna hijau sampai warna merah gitu ya. Orang K3 listrik harus tahu, harus paham ini Pak, harus paham. Makanya kalau nanti Bapak jadi insya Allah jadi apa? Certified K3 ahli K3 listrik, Bapak harus paham ini juga gitu ya. Penerapannya di mana? Tadi ada dari pembangkit Bapak harus paham juga, dari transmisi harus paham, dari distribusi harus paham, dan dari pemakaian atau industri harus paham. Oke, hazard yang kedua, efek thermal atau suhu berlebihan. Contoh aja Pak, ada namanya KHA. KHA itu kemampuan antar arus gitu ya. Contohnya kalau kabel NYE 1,5 mili kuadrat gitu kan, KHA-nya 15 ampere gitu ya. Jika kabel tersebut dialiri arus lebih dari 15 ampere, katakanlah 30 ampere nih contohnya ya, jelas dong. Nah gini, semakin tinggi ampere berbanding lurus dengan kenaikan temperatur saja ya, rule of thumb-nya Pak ya. Kalau kawan-kawan di lapangan itu rule of thumb-nya itu aja Pak. Semakin tinggi ampere berbanding lurus dengan semakin besar kabel. Satu. Yang kedua semakin panas. Tiga. Itu aja ya kawan-kawan kalau di lapangan itu. Punya nggak usah lihat ini. Pokoknya motornya itu lebih gede. Berarti aku kabel itu jelas harus lebih gede juga daripada sebelahnya karena lebih kecil gitu. Gitulah. Dan nanti yang bagian itu adalah kawan-kawan dari engineering. Itu ya. Dari physically aja kita sudah bisa melihat kalau kita jadi ahli K3 listrik nanti ya atau ke teknis K3 listrik gitu ya. Jadi ampere berbanding lurus dengan temperatur berbanding lurus dengan diameter konduktor atau diameter kabel. Nah, karena apa? NYE 1,5 milimeter ini KH-nya 15 dilalui 30 ampere ya jelas lah overload lah panas lah gitu ya. Panas 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 di waktu tertentu akhirnya isolasinya meleleh akhirnya short dan jadi kebakaran. Kalau dulu zaman sekolah SMA itu rumus panasnya seperti itu ya I kuadrat
arus kuadrat kali tahanan kali T. T itu waktu. Oke, hasad yang ketiga. Elektromedan magnet atau elektrostatis. Ya. Oke, ini satu. Ini hubungannya sama, sorry. Ayo, giliran Bapak sekarang nih. Eh, segitiga listrik. Segitiga listrik. Segitiga api ya Pak ya. Ini basic juga. Siapa yang tahu Pak segitiga api itu ada berapaan Pak? Boleh mau voice comment boleh, mau ketik juga boleh. Sambil saya istirahat juga nih. Hubungannya sama nanti medan magnet dan arus flash tadi itu. Silahkan. Segitiga aktif itu adanya oksigen, panas, dan bahan mudah terbakar, Pak. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Budi, Pak. Ya Pak Budi. Dari mana Pak? Pak Budi. Saya dari Nayaka, Pak. Nanya kaya. Oke. Ya. Ya bagus Pak. Itu ilmu basic sekali. Jadi kalau ada apa tadi sumber panas ya jadi oksigen dan ada bahan bakar, ada fuel gitu ya. Jadi itu kalau kawan-kawan apa kadang-kadang kalau di kawan-kawan pemadam ya, kawan-kawan fire brigade itu dia akan nyari tiga titik itu dulu. Jadi dia akan memutus supaya itu tidak berangkaian gitu ya kadang-kadang ilmunya. Oke, ini banyak yang konsen mengenai oh ada yang jadi Indonesia Timur ya Pak? Iya. Saya sendiri di Indonesia Tengah ini ada beberapa kawan dari Indonesia Tengah juga. Oke, nanti kita sesuaikan aja Pak. Memang Jumatannya kalau Indonesia Tengah ya kita jam 12 selesai sah. Sudah selesai jam 12 WITA ya. Atau jam 11 WIB nanti mungkin sudah selesai juga kok rundownnya seperti itu. Oke, saya lanjut aja slide-nya nih. Mas Davi, waktu saya masih panjang atau kurang berapa menit nih? Sekitar sekitar 10 menit lagi, Pak. 10 sampai 15 menit lagi untuk Oke, pemaparan oke. materi. Oke, saya lanjut aja. Ya itu Bapak-Bapak ya, karena ini webinar, jadi ilmunya hanya cover-cover gitu aja yang kita sampaikan. Kalau memang mau lebih mendalami mengenai K3 listrik, teknik maupun ahli, nanti bisa ikut agenda selanjutnya ya. Nanti ada Mas Davi lah yang menjelaskan. Buka, buka. Oh iya. Oke. Nah ini dia tadi. Nah, kita cepetin aja nih. Oke, fire triangle tadi ada heat, ada fuel, ada oksigen, betul ya. Putus salah satunya biar tidak terjadi kebakaran. Rata-rata kebakaran di pemukiman padat, dimanapun yang disalahkan apa? Mesti listrik, padahal belum tentu listrik disalahkan. Tapi memang mostly dari hasil survei Puslapfor Mabes Polri ya, rata-rata itu memang dari eh, hubung pendek ya, listrikan yang terjadi. Oke, lalu ke efek, sorry, efek mati listrik tadi. Sudah saya bilang kalau lingkungan mati, listrik gelap, jelas ada isu security ya. Security-nya apa?
ya kemalingan segala macam dan ya chaos lah pokoknya ya. Oke, saya cepetin. Jenis-jenis gangguan listrik, overload, short circuit, arus bocor. Nah, overload sudah tahu lah kawan-kawan semua ya. Kalau kapasitinya sekian dibebani sekian itu kan jelas overload ya. Prakteknya kan sekarang kita lihat di beberapa rumah, padahal kita tahu nih itu praktek yang salah di kantor juga. Ada satu outlet itu dipakai rame-rame untuk laptop iya, untuk ngecas HP iya, untuk masak air juga iya gitu kan kadang-kadang ya mulai sekarang lah kita udah tahu dunia kelistrikan supaya dihindari atau nyari kita substitusi lah tadi kan ada eliminasi ada substitusi tadi kita substitusi lah diganti dengan metode lain gitu ya. Lalu short circuit penangannya seperti apa gitu. Short circuit itu ya memperbaiki isolasinya Pak ya. Isolasi itu ada expire-nya gitu ya. Lihat aja instalasi rumah kita itu terakhir tahun berapa. Kalau kita SNI itu 10 tahunan biasanya kalau ya. Apalagi kalau kabelnya kabel-kabel mohon maaf beli murahan, beli kiloan merek Cina segala macam waduh bulanan aja sudah hancur itu ininya apa isolasinya gitu ya. Terus yang ketiga arus bocor. Arus bocor itu apa solusinya? Arus bocor itu terjadi karena grounding dan bondingnya kurang normal atau kurang tight itu kurang kenceng ya. Itu bisa bocor di situ gitu. Oke ya, surja petir itu penangkal petir ya. Jadi daerah ketinggian sekian itu jelas beda penanganannya ya. Sekarang ada teknologi terbaru dari penangkal petir yaitu kita tidak menangkap petir, tetapi kita mengalihkan petir. Jadi ya, yang kita pasang di atas gedung itu kita menangkap petir tadi, tapi di sana dia mengeluarkan ion negatif dan ion positif. Jadi semacam dikasih aliran arus, ujungnya dikasih aliran arus ya, supaya kayak prinsip cathodic protection kalau Bapak-Bapak tahu ya. Jadi prinsip cathodic protection. Jadi di udara ini selain selain gas ya, ada juga ion positif dan ion negatif. Nah, makanya itu kita ciptakan kalau petirnya itu mengandung banyak ion positif, kita semprotkan atau kita taburkan itu ion yang negatif. Banyak sekarang manufacturer dari penangkal petir yang sudah menciptakan teknologi spraying itu ya, spraying di spray gitu ya. Oke, terus tegangan lebih ini lebih ke arah ke pembangkit Pak ya. Jadi kalau tegangannya berlebih jelas pembangkitnya yang bermasalah ya. Jadi yang kita kita perbaiki adalah pembangkitnya, entah exciternya diperbaiki segala macam exciter dari generator itu ya, ataupun dari sekarang kan ada namanya variable speed drive, frequency speed drive segala macam bisa mengatur untuk tegangan lebih itu. Tegangan kurang pun gitu. Dulu kalau pada waktu kita pas kuliah itu kan sering dulu komputernya kan dulu besar-besar itu ya, besar bisa sampai 100 200 watt itu kan. Sering mati listrik, jeglek gitu kan. Itu merusak komputer ya. Terus kita dulu kan masang beli stafol itu kan ya, stabilizer voltase itu ya ini untuk mencegah hal itu. Ini praktek aja langsung. Oke. Akibat biaya listrik gitu ya. Jelas terjadi kecelakaan manusia, terus kerusakan instalasi dan perlengkapannya jelas, overheat segala macam tadi over segala macam lagi ya. Kerugian materi, sorry. Kalau di industri ya jelas ini ya. Beberapa kali insiden terjadi sampai fatality itu di dunia migas terutama juga ada beberapa penyebabnya dari uh, instalasi listrik. Ya. Makanya kalau ini area klasifikasi, Bapak-Bapak juga harus tahu ya, area klasifikasi itu banyak ya. Ada kelas 1, ada kelas 1, ada zone 0, zone 1, zone 2, banyak itu ya. Nanti kalau memang mau belajar lebih, boleh nanti ikut di sesi selanjutnya. Oke, lanjut aja nih, masih banyak. Ini, instalasi listrik harus dirancang, dipasang, dan dikelola oleh ahlinya yang paham Pak jelas. Jelas Pak ya. Minimal tadi apa? Golden Triangle Fire harus tahu. Hierarki resiko tadi tahu. Terus short circuit tahu, overload tahu. Apalagi tadi, medan magnet juga tahu. Mati listrik juga tahu. Harus minimal itulah ilmunya ya. Sebelum ke ilmu-ilmu yang lain. Ilmu pembumian juga harus tahu, ilmu penangkalan petir juga harus tahu. Itu kalau mau jadi ahli listrik.
Nah, ini contoh perilaku aman dan tidak aman, ya Pak ya. Nggak usah dikomeni, semua sudah tahu ya, sebelah kiri jelas tidak aman. Praktikalnya banyak di India sana Pak. Di India banyak sekali orang-orang seperti ini. Sebelah kanan itu sudah menerapkan tadi pengendalian resiko tadi. APD paling bawah sudah memakai ya. Nah, apalagi itu banyaklah sudah dipakai, isolasi segala macam sudah dipakai, guardiana sudah dipakai semuanya. Oke, ini tadi yang kita bicarakan di awal tadi, eliminasi, substitusi, separasi, ilustrasi, deklarasi engineering, training, pengendalian emosi, dan APD. Ada lagi satu lagi nanti human performance gitu ya. Oke, efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan dapat dilakukan atau dikerjakan dengan digunakan minimal semurah mungkin gitu ya, tapi tidak mengurangi kualitas. Loto Pak ya, loto jangan sampai lupa loto. Kawan-kawan sebagai ahli katika listrik ataupun teknisi kalika listrik harus tahu loto itu apa. Prinsipnya loto itu ada dua Pak ya, loto personal dan loto grup. Itu aja. Lebih aman mana Pak? Semua aman, tergantung operasi masing-masing. Ya. Loto personal dedicated responsibility ke personal masing-masing. Itu ada color code-nya. Misalnya kalau elektrik itu warna merah, instrumen warna kuning, mekanik warna biru, operator warna kuning segala macam. Tapi kita menganut tidak tidak freeze warna ini aja Pak ya, tergantung industrinya masing-masing. Yang penting secara personal dia tahu bahwa itu tanggung jawab masing-masing. Foto group ada juga di tengah ini, foto valve ini ya, foto group juga. Oke ya. Nanti penerapan loto segala macam ada juga penjelasannya kalau mau di group di next session gitu. Ini aja. Nah, APD ya, APD kelistrikan udah pada tahu lah ya. Di beberapa manufacturing memang kalau contoh di sepatu ya itu dituliskan di situ ya maksimum sekian kilovolt ya, maksimum grounding atau maksimum minimum R-nya sekian, itu ada semua di zat khusus di tulisannya di situ. Terus safety dress itu ya coverall, itulah safety dress ya, itu juga ada minimal harus FRC atau fire redundancy clothes ya, atau baju tahan api. Lalu high voltage detector itu kalau kita punya test pen di rumah itu juga harus punya, untuk high voltage punya high voltage test pen atau detector. Safety glove itu juga ada tulisannya di beberapa manufacturer ya, maksimum sekian kilovolt segala macam lah, itulah. Oke, ini kalau penerapannya ya dari perencanaan, pembuatan gambar, drawing segala macam itu ahli K3 harus terlibat ya, harus terlibat. Pemasangan juga harus terlibat, commissioning itu sebelum handover ya, itu harus terlibat juga, terus pemakaian apalagi dan maintenance gitu ya. Maintenance itu kan ada beberapa maintenance kan, ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, ada predictive maintenance dan segala macam. Sekarang ada breakdown maintenance gitu ya. Jadi beberapa industri yang pengen dia jarang melakukan korektif, tetapi suatu saat dia ada namanya, kalau di refinery ya, di Pertamina refinery itu ada namanya pit stop ya. Kita stop semua produksi, kita servis semua alat, macam namanya turn run atau pit stop atau breakdown maintenance gitu. Selamat Oke. siang, boleh bertanya, Mas Irwan? Oh silakan Mas Yudi. Nah ini Iya, selamat siang. Udah yang lama ndak jumpa, iya Mas Irwan ya. Tak panggil Mas aja ya. ya wes kau kok. Gini Mas Irwan, saya ini banyak di project high rise building. Ini mungkin melenceng dari topik ya. K3-nya nggak K3 listrik aja ini. Hmm, Jadi saya banyak pengalaman itu gini. Di beberapa project itu mereka menerapkan K3 di project itu kenceng. Misalnya di suatu project itu ada jaring-jaring eh, supaya material itu tidak terbang kemana-mana, itu ada jaring-jaring. ya ya Seperti ya. itu. Di tempat lain tidak ada. Heeh. Yang saya lihat ini ada kendala di waktu negotiation di awal project. Ya. Jadi di awal project sudah deal pelaksanaannya, dia nego ke owner, Pak, mohon maaf Pak, kita nggak bisa masang jaring Hmm, karena biaya untuk K3 jaring tidak ada. ya, ya. Seperti itu sering.
Mas Irwan. Ya, 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 Nah, seperti ini tuh gimana seyogyanya sebagai owner? Karena memang owner pengen biaya yang rendah, iya, tapi K3 diterapkan. Nah, iya seperti betul. itu. Itu satu. Yang kedua, saya ikut sertifikasi K3 dan beberapa sertifikasi K3 itu ya lulus tapi tanpa ada. Ya pokoknya lulus lah. Mungkin beberapa teman-teman ngikutin waktu 3 hari jadi 1 hari dan Oh biayanya iya. juga mahal dan itu lulus. Sedangkan saya pengalaman saya, Duk, saya dapat apa? Pokoknya kan dapat sertifikat. Nah ini problemnya ini seperti ini. Nah, gimana Mas Irwan? Ini kalau teorinya sih kita harus gini gini gini. Kenyataannya Indonesia ini seperti ini. Nah, Ya. enaknya gimana ini, Mas Irwan? Menurut pandangan Mas Irwan, biar ya teman-teman ini juga punya pengalaman karena ini pengalaman pribadi. Saya ke Jakarta 3 hari, 1 hari selesai dan dapat Ya, sertifikat seperti itu. ya. Itu sih Mas Irwan tuh ya dari Baik, saya. Terima kasih baik. banyak Ya, Mas Irwan. Ya sehat-sehat selalu makasih. Mas. Ya Min, ya. Makasih Mas Yudi, Pak oke. Yudi Wasono ya. Ini dulu senior saya di Jawa Timur. Nah, oke, baik. Memang fenomena beberapa provider ya. Beberapa provider itu hanya mementingkan money gitu ya, value gitu ya. Beberapa juga saya melihat satu sisi dulu ya. Di BNSP gitu ya. BNSP itu kan ada BNSP pusat, terus ada LSP, beberapa LSP bawahnya gitu kan. Ada TUK, yang TUK, salah satunya Selendra juga TUK gitu ya. Kadang-kadang menawarkan paket sertifikasi apapun lah K3 atau sertifikasi engineering segala macam dengan waktu singkat gitu ya, waktu singkat. Terus terang saya tidak setuju sebenarnya itu ya. Waktu itu tergantung dengan eh, goalnya apa nanti ya. Jadi gini loh, saya mau sharing dulu lah ini, ntar ya Pak Buka. Ntar, mana ya? Ini aja, coba ini. Ini salah satu lah, salah satu. Sambil nunggu loading ya. Mengenai jaring-jaring tadi, Mas Yudi, jaring-jaring tadi itu sebenarnya yaitu ada namanya strong leadership gitu ya. Kalau leadershipnya memang tidak care dengan safety ya berat, Pak Yudi. Berat ya memang. Makanya harus ada K3 itu di bawah tadi harus ada manajemen lini atau strong leadership gitu ya. Jadi memang kalau terus kita sebagai orang proyek ya, pada waktu mengajukan eh, anggaran RAB atau segala macam, masukkan, masukkan semuanya pokoknya mengenai safety masukkan gitu ya. Semua sesuatu masukkan. Perkara nanti di apa direvisi sama harga sama yang owner gitu ya. Usahakan K3-nya jangan sampai dicoret gitu ya Pak ya. Jangan sampai dicoret. Nah ini. Oke, saya kembali lagi ke daring dulu lah. Daring tadi. Oke, kita ngikut tender ya. Ngikut tender kita sodorkan suatu rancangan anggaran proyek biaya proyek gitu ya. Kita anggaran teknis sekian, anggaran apa, mobilisasi sekian, anggaran demop sekian, anggaran lithium sekian, anggaran K3 sekian gitu ya. Usahakan K3 itu kita pegang jangan sampai dirubah value-nya. Kalau mau merubah silakan yang di atas nggak apa-apa gitu ya. Kita strong di situ aja. Kalau di kita di industri migas ya Pak kita ada namanya SBA sebenarnya Pak. SBA itu Sick Work Authority. Jadi kita bisa menstop project itu kalau merasa kita tidak aman. Nggak tahu kalau di dunia sipil ada SBA nggak ya namanya ya. Kalau dunia kesibukan saya nggak kurang paham dunia sipil soalnya. Jadi kalau di dunia oil and gas itu ada namanya SBA. Jadi siapapun tidak memandang jabatan itu bisa melakukan SBA. Dikira apabila suatu kerjaan itu tidak aman kita wajib SWA atau stop work authority. Kita SWA, kita stop sebentar, kita diskusikan dengan leader kita, kita. Apalagi kalau kita lihat daring itu kan mandatori sebenarnya Pak kalau kerja di ketinggian ya. Ya ya betul Ya mandatori banget itu. betul. Ya Ya mungkin kalau saya jadi auditornya
nggak saya luruskan itu kan ini. Eh, gitu. Iya, Oke, ini iya. perkara jaring ya. Perkara jaring itu saran saya memang kunci di RAB pada waktu pengajuan awal ya Pak. Kalau memang mau nego harga, yang ketiganya jangan di udik-udik, jangan dinego ketiganya itu. Oke ya. Iya, iya. Teknisnya yang lain terserah lah mengenai material pembelian kawat, pokoknya apa, kawat baja segala macam kan banyak nih, banyak kompetitor nih, ada Krakos Steel, ada yang lainnya juga macam kan bisa dianggarkan dari situ. Mengenai mobilisasi juga bisa kita hemat juga, pokoknya itu kan. Oke. Terus mengenai beberapa badan penyelenggara sertifikasi tadi Pak ya, ini kelihatan belum ya ini salah satu contohnya. Mm. Ini salah satu contoh. Ini kan kalau unit kompetensi ini ya, ini kategori listrik ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24 keahlian ini Pak. Kalau nanti ngambil ya. 24 keahlian kalau saya ya, ini tidak harus terpatok waktu. Oh, Ya. orang live ini. Halo? Halo? Oh, ada suara bocor ya? Betul, Pak. Pak, izin Mm. menyelak untuk waktu pemaparan materi sudah hampir habis, Pak. Ya Untuk nggak apa, ini sekalian langsung tanggung jawab aja lah ini. Tanggung ya, soalnya menjawab pertanyaan dari Pak. Oke, Bapak ya, mengenai beberapa provider atau penyelenggara training atau penyelenggara sertifikasi yang tadi hanya simplify hari ya, itu saya sangat tidak setuju ya. Contoh ini ya, kalau kita lihat ahli ketika listrik ini ada tadi ya, ada 24 unit kompetensi yang harus dijalankan atau istilahnya kan dikasih pembekalan mereka yang mau ngambil itu kan. Ya itu harus dipenuhi semua Pak. Contoh K3 listrik pembangkitan, K3 listrik transmisi, K3 listrik distribusi itu harus disampaikan semua. Entah waktunya berapa, waktunya tidak mengikat sebenarnya waktunya itu. Kalau dari di ke ketua BNSP pun tidak mengikat waktu harus sekian hari untuk sertifikasi gitu ya Pak ya. Jadi nanti kesannya kan apa ya? Kesannya penyelenggara training ini wah main potong-potong hari aja biar banyak pesertanya gitu kan. Ya enggak sih, enggak seperti itu. Jadi saya enggak setuju ya. Jadi intinya penyelenggara training atau penyelenggara sertifikasi itu ya based on unit kompetensi yang harus di-deliver kepada peserta ini, Pak Yudi ya. Oke, oke. Ya. Prakteknya apa? Kalau masih ada anggota atau penyelenggara yang nakal, boleh Pak, boleh ada hotline khusus itu ya di Kepnaker maupun di BNSP, laporin aja Pak. Kalau saya aja sebagai asesor gitu ya, kalau saya tidak meluluskan seseorang gitu ya, yang tidak saya luluskan itu boleh banding gitu ya. Bandingnya ya ke BNSP itu boleh, silahkan. Kalau memang dia merasa kompeten tapi tidak saya luluskan, boleh banding gitu. Apalagi beberapa peserta training atau sertifikasi yang merasa ini materinya tidak cukup diberikan, tiba-tiba kok muncul sertifikasi, muncul sertifikat, sorry. Itu Iya, boleh ajukan banding ke NSP atau kalau lihat dia penyelenggaranya siapa sih, nah, itu dilindungi hukum itu. oke, oke. Fokus ya.